صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilkafi, bismillahilma'afi, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Khususan ila hadrati jami' ahli silsilatil qadiriyatin naqsabandiyah ma'ad suryalayah wa khususan ila hadrati abina wa murabbi ruhina al-alim al-allamah pangarsa ba'aus radiyallahu anhum wa qaddasa syirrahum wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal ahizina anhum kullu syai'in lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, ikhwan, akhwat, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalayah. Malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sarah Uqudul Juman Al-Ghawsur Rabbani Fis Sulukis Sufi, pembahasan mengenai lanjutan sholat nisfu Sa'ban atau sholatul khair. Halaman 306 baris paling akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad sumiyat lailatal bara'ati li'anna fiha bara'ataini. Wa qad sumiyat, dan sungguh dinamakan, disebut apa malam nisfu Sa'ban. Wa qad sumiyat, dan sungguh disebut malam nisfu Sa'ban lailatal bara'ah, disebut dengan malam baro'ah, malam pembebasan. Kenapa malam nisfu Sa'ban disebut dengan Lailatul Baro'ah? Li'anna, karena bahwasanya fiha, pada malam nisfu Sa'ban, baro'ataini. Baro'ataini, dua pembebasan. Baro'ataini, dua pembebasan. Yang pertama, baro'atun, satu pembebasan, lil ashkiyai, untuk orang-orang yang berdosa. Pembebasan minar rahmani, dari kasih sayang, dari Allah yang maha memberikan kasih sayang. Wa baro'atun, dan satu pembebasan, lil auliyai, untuk para wali. Minal hizlani, dari kegagalan. Minal hizlani, dari kegagalan. Jadi disebut dengan Lailatul Baro'ah. Malam nisfu Sa'ban disebut dengan Lailatul Baro'ah karena di dalam malam nisfu Sa'ban ada dua pembebasan. Yang pertama disebut dengan pembebasan bagi orang-orang yang banyak dosa. Kita nih banyak dosa. Pembebasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih. Yang kedua, pembebasan bagi para wali.
Kalau tadi buat orang-orang yang umum, orang am. Yang kedua, pembebasannya untuk para wali. Pembebasan untuk apa ini para wali ini? Minal hizlan, dari kegagalan. Gagal jadi wali, gagal mempertahankan kewaliannya. Kok bisa seorang wali gagal? Jangankan seorang wali, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat, namanya Azazil, gagal mempertahankan Sayyidul Malaikahnya karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Jadilah Azazil menjadi iblis. Ada seorang waliullah pada zaman Nabi Musa, namanya Bal'am bin Ba'uro. Itu juga waliullah, tapi gagal mempertahankan kewaliannya. Ada juga Musa Samiri, itu juga saudara atau sahabatnya Nabiullah Musa alaihissalam, gagal mempertahankan kewaliannya. Jadi bara'atun lil aulia minal hizlan. Jadi pada malam nisfu Sa'ban juga ada pembebasan bagi para wali dari kegagalan. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kalimat bahwa telapak kakiku ada di pundak para wali, qadamai hazihi ala raqabati kulli waliin, bahwa telapak kakiku ada di pundak para wali, maka seluruh wali-wali yang mendengar perintah ini semuanya nunduk kepada Tuan Syekh, minta agar pundaknya diinjak oleh Tuan Syekh. Tapi ada orang wali-wali, beberapa wali-wali yang disampaikan di berbagai kitab, ada wali-wali yang menolak untuk diinjak kakinya oleh Tuan Syekh, maka saat itu juga copot, dilepas oleh Allah kewaliannya. Kenapa? Karena ini perintah dari Allah, sebagaimana perintah Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabiullah Adam. Allah memerintahkan para wali saat itu agar pundaknya diinjak oleh Tuan Syekh. Siapa yang tidak mau untuk diinjak oleh Tuan Syekh, maka gagallah atau dicopotlah kewaliannya. Nah itu, maka pada malam nisfu Sa'ban ada pembebasan satu, bara'atun minal lil aulia, pembebasan bagi para wali, minal hizlani, dari kegagalan. Bisa juga diartikan dari kehinaan. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza kana, jika ada Lailatul nisfi, malam pertengahan min Sa'bana, dari bulan Sa'ban, atla'a, maka muncul Allahu, siapa Allah, ala khalqihi, atas makhluknya Allah, fayaghfiru, maka mengampuni siapa Allah, fayaghfiru, maka Allah mengampuni lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin, wa yumahilu, dan menangguhkan siapa Allah, wa yumahilu, dan menangguhkan, menunda siapa Allah, Allah menunda lil kafirina, bagi orang-orang kafir. Wa yada'u, dan meninggalkan siapa Allah, wa yada'u, dan Allah meninggalkan ahlal hikdi, pada orang yang dengki, ahlal hikdi, ahli dengki, bihikdihim, sebab kedengkiannya mereka, ahli hikdi, hatta yada'u, sehingga taubat siapa mereka, hu, kepada Allah. Hatta yad'u, sehingga bertaubat siapa mereka, hu, kepada Allah. Jadi malam nisfu Sa'ban dikatakan oleh Nabi juga di sini, bahwa malam nisfu Sa'ban Allah muncul kepada makhluk, kepada kita semua orang-orang mukmin diampuni oleh Allah. Orang kafir ditangguhkan, orang yang masih punya kedengkian di hatinya, masih punya kedengkian terhadap orang lain, maka itu pun ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakila, dan dikatakan inna, sesungguhnya, ilil malaikati, bagi para malaikat, lil malaikati, bagi para malaikat, lailatai idin, ada 2 malam id, lailatai idin, ada 2 malam id, 2 malam hari raya, fis sama'i, di langit, kama, sebagaimana, anna, bahwasanya, lil muslimina, bagi orang-orang muslim, yaumai idin, ada 2 hari raya id, yaumai idin, ada 2 hari raya id, fil ardi, di bumi, malaikat punya 2 hari raya di langit, sebagaimana kita orang muslim punya 2 hari raya di bumi. Fa'idul malaikah, apa idnya malaikat itu? Fa'idul malaikati, maka idnya, hari rayanya malaikat. Fa'idul malaikati, maka hari rayanya para malaikat, itu Lailatul Baro'ah, malam nisfu Sa'ban.
Lailatul Baro'ati yaitu malam pembebasan, maksudnya malam nisfu Sa'ban. Wa Lailatul Qadri dan malam Qadar. Wa Lailatul Qadri dan Lailatul Qadar. Jadi 2 hari raya bagi malaikat yang ada di langit nih. Lailatul Baro'ah atau malam nisfu Sa'ban, yang kedua Lailatul Qadar. Dua-duanya malam. Wa Idul Mu'minina, dan sedangkan adapun idnya, hari rayanya orang-orang mukmin, wa Idul Mu'minina, dan adapun hari rayanya orang-orang mukmin itu Yaumul Fitri, hari raya Idul Fitri, wa Yaumul Adha, dan hari raya Idul Adha sebagaimana yang kita kenal. Wa Idul Malaikati, dan adapun hari raya para malaikat, wa Idul Malaikati, dan adapun hari raya para malaikat, bilaili, di malam hari, li'annahum, karena bahwasanya malaikat, li'annahum, karena bahwasanya malaikat itulah yanamuna, tidak tidur siapa malaikat. Wa Idul Mu'minina, dan adapun hari raya orang-orang mukmin, binnahari, itu di siang hari, binnahari, itu di siang hari, li'annahum, karena bahwasanya mukminin iku yanamuna, tidur siapa mukminin, yanamuna, tidur siapa orang-orang mukmin. Kenapa kok malaikat itu malam idnya? Karena malaikat tidak tidur. Kenapa kok kita hari rayanya itu siang? Karena kita tidur. Wakila, dan dikatakan, wakila, dan dikatakan, jadi kalau mau dapat idnya malaikat ya jangan tidur ya, kecuali ketiduran. Wakila, dan dikatakan, innal hikmata, sesungguhnya hikmah, innal hikmata, sesungguhnya hikmah, fi annallaha ta'ala, di dalam bahwasanya Allah Ta'ala, azhara, menampakkan siapa Allah, Lailatul Baro'ati, pada malam pembebasan, maksudnya nisfu Sa'ban, wa akhfa, dan menyembunyikan, wa akhfa, dan menyembunyikan siapa Allah Lailatul Qadri, pada Lailatul Qadr. Apa ini? Ada yang berpendapat hikmahnya ada apa? Hikmahnya apa? Malam nisfu Sa'ban itu ditampakkan sama Allah. Oh, nisfu Sa'ban itu berarti tanggal 14 malam 15. Ada juga 15 malam tanggal 16 Sa'ban. Itu jelas itu ditampakkan. Tapi Lailatul Qadar tidak ditampakkan sama Allah. Dalam hadis yang sering kita dengar itu, ya pokoknya ada di akhir bulan Ramadan, 10 akhir dalam bulan suci Ramadan, terutama yang ganjil-ganjil. Tapi ditampakkan. Kapan itu Lailatul Qadar itu turunkan? Tidak ditampakkan. Apa hikmahnya ini? Li'anna Lailatul Qadri, karena bahwasanya Lailatul Qadar, li'anna Lailatul Qadri, karena bahwasanya Lailatul Qadar itu Lailatul Rahmati, itu Lailatul Rahmati, malam kasih sayang, iku Lailatul Rahmati, malam kasih sayang, wal ghufrani, dan ampunan, wal ghufrani, dan ampunan, wal itki, dan pembebasan, minan nironi, dari api neraka. Akhfa, menyamarkan, menyembunyikan pada Lailatul Qadar Allahu, siapa Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah menyembunyikan itu? Li'alla yattaqillu, agar tidak bergantung siapa manusia. Li'alla yattaqillu, agar tidak bergantung siapa manusia, alaiha, atas Lailatul Qadar, alaiha, atas Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di Lailatul Qadar adalah malam rahmat, malam pembebasan dari api neraka. Itu disembunyikan sama Allah agar manusia tidak bergantung kepadanya. Kalau bergantung kepadanya, udah berbuat aja maksiat. Nanti Lailatul Qadar tanggal berapa? Tanggal 21. Nanti tanggal 21 taubat, gitu ya. Disembunyikan oleh Allah. Karena apa? Biar manusia tidak bergantung, cari sini, tidak bergantung. Tidak menyepelekan, tidak menggampangkan. Tapi wa azharo, dan menampakkan siapa Allah Lailatul Baro'ati pada malam nisfu Sa'ban. Sedangkan malam nisfu Sa'ban itu ditampakkan oleh Allah li'annaha, karena bahwasanya Lailatul Baro'ah, karena bahwasanya malam pembebasan, malam nisfu Sa'ban itu Lailatul Hukmi, malam penetapan. Lailatul Hukmi, malam penetapan, wal qadha'i, dan ketentuan, wal qadha'i, dan ketentuan, wa Lailatul Sukhti, dan malam kemurkaan, wa Lailatul Sukhti, dan malam kemurkaan, war ridho, dan keridhaan, war ridho, dan keridhaan, Lailatul Qabuli, malam pengkabulan,
Lailatul Qabuli, malam pengkabulan, warroddi, dan penolakan, wal wusuli, dan penyampaian, wal wusuli, dan penyampaian, wasoddi, dan penghalangan, wasoddi, dan penghalangan. Lailatus Sa'adati, malam nisfu Sa'ban itu Lailatus Sa'adati, malam kebahagiaan, wasaqoi, sekaligus juga malam keburukan, wasaqoi, dan kecelakaan, wasaqoi, dan malam kecelakaan, malam celaka, wal karomati, wal karomati, dan malam kemuliaan, wal karomati, dan malam kemuliaan, wan naqoi, dan malam kesucian. Sedangkan nisfu Sa'ban ditampakkan sama Allah karena malam itu adalah malam penentuan dan penetapan. Malam nih, siapa yang ditetapkan oleh Allah? Siapa yang mau ditetapkan oleh Allah, A sama B? Siapa yang akan ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang dapat ridhonya Allah? Siapa yang ditetapkan oleh Allah mendapatkan murkanya Allah, mendapatkan pengkabulannya Allah, mendapatkan penolakannya Allah, mendapatkan usulnya Allah, mendapatkan sodnya Allah, dan sebagainya. Ditampakkan itu, ditampakkan. Sehingga apa? Biar manusia tahu bahwa pada malam itu adalah malam penetapan. Fawahidun, maka satu golongan fiha, pada malam malam nisfu Sa'ban. Fawahidun, maka satu golongan fiha, di dalam Lailatul Baro'ah atau pada malam nisfu Sa'ban, yus'adu, diberi kebahagiaan, yus'adu, diberi kebahagiaan, wal akharu, dan yang lainnya, wal akharu, dan yang lainnya fiha, di dalam Lailatul Baro'ah, di dalam Lailatul nisfu Sa'ban, yub'adu, dijauhkan, yub'adu, dijauhkan. Maka pada malam itu, pada malam nisfu Sa'ban, satu golongan dikasih kebahagiaan oleh Allah, satu golongan dijauhkan oleh Allah. Wawahidun, dan satu golongan yujza, diberi ganjaran oleh Allah. Wawahidun, dan satu golongan yuhza, dihinakan oleh Allah. Yuhza, dihinakan siapa? Wahid. Yuhza, dihinakan siapa? Wahid. Wawahidun, dan satu golongan yukromu, dimuliakan. Yukromu, dimuliakan siapa? Wahid. Wa akhoru, dan yang lainnya, wal akhoru, dan yang lainnya, yukhromu, dihalangi. Yukhromu, dihalangi. Satu orang diberi ganjaran, satu orang tidak dihinakan. Satu orang dimuliakan, satu orang dihalangkan. Wawahidu, dan satu orang, satu golongan diberi pahala, yujaru, diberi pahala. Wa akhoru, dan yang lainnya yuhjaru, ditinggalkan. Yuhjaru, ditinggalkan. Satu diberi pahala, satu orang ditinggalkan. Segolongan orang diberi pahala, segolongan orang ditinggalkan. Fakam, maka berapa banyak, fakam, maka berapa banyak, min kafanin, dari kain kafan, min kafanin, dari kain kafan, magsulin, yang dibasuh, magsulin, yang dibasuh, wasohibuhu, wasohibu, sedangkan pemiliknya kafan, wasohibu, sedangkan pemiliknya kafan, fisauki, ada di pasar, fisauki, ada di pasar, masgulun, sedang disibukkan, masgulun, sedang disibukkan. Kain kafannya lagi dibasuh, lagi dipakai, lagi dibasuh, lagi dibikin, lagi dipersiapkan. Yang punya, yang akan memakai kain kafan ini, itu ada di pasar, ada di mall, ada di pasar, sedang disibukkan hatinya dengan urusan dunia. Wakam, dan berapa banyak, min kubrin, dari kubur, mahfurin, yang digali, yang sudah digali, mahfurin, yang sudah digali, wasohibuhu, dan pemiliknya kubur, wasohibu, dan adapun pemiliknya kubur yang sudah digali, bisururi, dengan senang-senang, bisururi, dengan senang-senang, magrurin, yang tertipu. Kuburannya mah udah siap, kuburannya udah ada, udah siap, tapi pemilik kuburannya yang akan menempati kuburannya itu lagi senang-senang, tertipu, sedang dalam keadaan tertipu, senang-senang. Wakam, dan berapa banyak, min famin, dari mulut, dohikin, yang tertawa, dohikin, yang tertawa, wahwa, dan adapun si famin dohik, orang mulut yang tertawa tadi, orang yang mempunyai mulut yang sedang tertawa, ankoribin, sebentar lagi, ankoribin, sebentar lagi, halikun, akan mati, halikun, akan mati. Berapa banyak orang yang tertawa-tawa padahal sebentar lagi dia akan mati. Wakam, dan berapa banyak, min munzilin, dari orang yang tinggal, min munzilin, dari orang yang tinggal, kamula, yang menyempurnakan,
Kamulah yang menyempurnakan bina'uhu apa bangunannya. Bina'uhu apa bangunannya si Munzil. Bangunannya Munzil. Wasohibuhu sedangkan pemiliknya. Wasohibuhu sedangkan pemiliknya Munzil. Qad arafah, yakni qad koruba sungguh dekat. Qad koruba sungguh dekat. Fana'uhu apa kehancurannya. Fana'uhu apa kehancurannya bina rumah. Wakam dan berapa banyak min abdin dari seorang hamba. Min abdin dari seorang hamba. Yarju yang mengharapkan siapa abdin as-sawaba pada pahala. As-sawaba pada pahala fayabdu. Maka tampak lahu pada si abdin al-ikobu apa siksaan. Seorang hamba mengharapkan betul dia pahala. Yang tampak, yang terjadi kepada dia bukan pahala. Apa itu? Siksaan. Apa contohnya? Misalnya ada orang mengharapkan pahala dan surga. Dengan cara apa dia melakukan itu? Dengan cara apa dia memperoleh itu? Ngebom orang. Bom bunuh diri. Menyakiti orang. Dengan alasan dia ingin mendapatkan pahala. Dengan melakukan bom bunuh diri. Maka dia mengharapkan pahala itu. Tapi fayabdu lahul iqab. Padahal yang tampak kepadanya adalah siksaan. Wakamin abdin berapa banyak dari seorang hamba. Wakamin abdin dan berapa banyak dari seorang hamba yarju yang mengharapkan. Yarju yang mengharapkan siapa abdun al-bisarota pada kebahagiaan. Al-bisarota pada kebahagiaan fatabdu maka tampak. Fatabdu maka tampak lahu pada abdin al-khosorotu apa kerugian. Al-khosorotu apa kerugian. Pengennya si bahagia. Tapi yang tampak yang terjadi adalah kerugian. Wakam dan berapa banyak min abdin dari seorang hamba yarju yang mengharapkan siapa abdi. Al-jinana ing surga. Al-jinana pada surga. Al-jinana pada surga-surga. Fatabdu maka tampak. Fatabdu maka tampak lahu padanya an-nironu apa neraka. An-nironu apa neraka. Wakam dan berapa banyak min abdin dari seorang hamba yarju yang mengharapkan siapa abdi al-wasla. Al-wasla pada wusul sampai kepada Allah. Al-wasla pada wusul sampai kepada Allah. Tapi fayabdu maka tampak. Fayabdu maka tampak lahu pada si abdu. Al-faslu apa keterpisahan. Al-faslu apa keterpisahan. Maunya wusul kepada Allah. Mengharapkan wusul. Yang terjadi malah terpisah. Wakam dan berapa banyak min abdin dari seorang hamba. Yarju yang mengharapkan si abdin al-ato'a pemberian. Al-ato'a pada pemberian. Fayabdu maka tampak lahu pada abdun al-bala'u apa bencana. Wakam dan berapa banyak min abdin dari seorang hamba. Yarju yang mengharapkan siapa abdun al-mulka pada kekuasaan. Al-mulka pada kekuasaan. Fayabdu maka tampak. Fayabdu maka tampak lahu pada si abdu al-halaku apa kehancuran. Maunya A tapi yang terjadinya B. Maunya ini tapi ternyata takdirnya adalah itu. Jadi maunya ini terjadi, yang terjadi adalah sebaliknya. Kenapa bisa begitu? Karena ini sudah barang ditetapkan oleh Allah. Kapan ditetapkannya itu? Tadi di atas, yaitu Lailatul Baro'ah, pada malam nisfu Sa'ban. Disitulah Allah tetapkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang beruntung, mana yang tidak beruntung, mana yang mendapatkan kebahagiaan, mana yang mendapatkan kesedihan. Kapan itu tadi? Lailatul Baro'ah, pada malam nisfu Sa'ban. Wakila dan dikatakan Innal Hasana al-Basri, sesungguhnya Sayyidina Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri, ada yang mengatakan ini tabi'in, ada yang mengatakan juga sahabat. Hasan Basri adalah guru dari Al-Imam Al-Habib Al-Ajami, atau murid daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Innal Hasan al-Basri, sesungguhnya Sayyidina Imam Hasan al-Basri rahimallahu ta'ala, karena ada siapa Sayyidina Hasan, yakhruju keluar siapa Imam Hasan al-Basri min darihi dari rumahnya, yauman nisfi pada hari pertengahan min Sa'ban, dari bulan Sa'ban, malam nisfu Sa'ban beliau keluar dari rumahnya. Wa ka'anna wajahahu, dan seakan-akan bahwasanya wajahnya Hasan al-Basri qad kubiro, sungguh dikubur.
Qad kubiro, sungguh dikubur, wadufina dan ia dikubur. Jadi kotor, rusuh gitu ya, karena dikubur, betul-betul dikubur beliau ini gitu ya, dikubur. Summa akhroja, kemudian keluar siapa Imam Hasan al-Basri min qabri, dari kuburnya. Jadi beliau itu dikubur, kubur betul. Fakila, maka dikatakan lahu pada Imam Hasan al-Basri, fizalika, pada hal demikian, kenapa kau melakukan begitu? Kenapa kau mengubur diri? Mengubur diri. Ini jangan dipraktekin ini kalau nggak ada yang ngawas ya. Kenapa kamu melakukan ini? Gitu ya. Kata orang-orang kepada Sayyidina Hasan, al-Basri, faqala Imam Hasan al-Basri, wallahi demi Allah, malazi in kasarat, apa yang lazi in kasarat, hancur, safinatuhu, apa perahunya, bi'a'zomi musibatin, dengan paling besarnya musibah, minni dariku, atau minni yang disebabkan dari aku, disebabkan dari kelakuanku. Apa yang membuat perahu ini menjadi hancur? Dengan paling besarnya musibah, yang itu disebabkan dengan kelakuanku. Perahu ini hancur, perahu ini rusak karena disebabkan oleh diriku sendiri. Kila, dikatakan lahu pada Hasan al-Basri, walima, dan karena apa? Zalika, demikian itu. Kenapa kamu menganggap bahwa perahu itu rusak dengan kelakuan dirimu sendiri gitu ya? Qala, maka berkata Imam Hasan al-Basri, maksudnya perahu itu rusak li'anni, karena bahwasanya aku min zunubi, dari dosa-dosaku. Jadi perahu itu simbol perjalanan. Li'anni, karena bahwasanya aku yakin, atas yakin. Aku itu sama berbuat dosa itu udah yakin. Bahwa aku ini berbuat dosa ini, yakin udah itu. Bahwa aku melakukan ini, melakukan dosa ini, melakukan dosa. Tapi wamin hasanati, dan dari kebaikanku. Ala wajlin, atas kekhawatiran. Kekhawatiran itu apa? Fala adri, maka tidak tahu siapa aku. Atuqabbalu, apakah diterima? Apa hasanati? Atuqabbalu, apakah kebaikanku ini diterima? Minni, dariku. Am, ataukah turaddu, ditolak apa hasanati? Am turaddu, apakah kebaikanku ditolak? Alayya, atasku. Saya yakin berbuat dosa ini. Udah yakin tuh. Tapi kebaikanku ini nggak yakin saya. Saya sih sholat, tapi belum yakin sholat saya ini terima apa enggak. Saya ini udah ibadah saya ini terima apa enggak, nggak yakin itu. Tapi dosaku ini udah pasti yakin. Jadi dosanya udah yakin, tapi pengkabulannya itu tidak yakin. Itulah yang kemudian dikhawatirkan oleh Al-Imam Hasan al-Basri. Intaha, selesailah kalamus Sayyidi Asy-Syarif Asy-Syaikh Al-Qaddasallahu sirrah, yaitu ucapannya Sayyidi Syarif Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fil Gunyah, di dalam kitab Al-Gunyah. Jadi dari bab awal tadi itu, dari permulaan sampai titik ini, itu semua dinukil dari kitabnya Tuan Syekh Abdul Qadir, yaitu kitab Al-Gunyah. Qala al-Imam, selesailah sudah kita membahas tentang keutamaan di malam Lailatul Qadar. Sekarang akan bahas tentang amaliyahnya, apa yang dilakukan pada malam nisfu Sa'ban. Kita sudah membahas tentang keutamaan nisfu Sa'ban, bukan Lailatul Qadar, nisfu Sa'ban. Lailatul Qadar ini ada Lailatul Qadar, apa istilahnya, versi umum, ada Lailatul Qadar khususnya TKN. Kalau versi umum kan kita tahu Lailatul Qadar itu malam, kemudian pada bulan Ramadan, lalu 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, dan terutama di Ganjil. Itu yang selama ini kita pahami secara tekstual dari hadis Nabi. Maka kemudian haram semua orang mengejar-ngejar Lailatul Qadar. Tapi versi di Thariqah, terutama Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah, itu punya pemahaman yang tersendiri, yang lebih hakiki daripada itu. Apa itu? Nanti ada pembahasan khusus. Kalau mau lihat
Lihat halaman selanjutnya itu. Di halaman 310 itu ada Sholatu Lailatul Qadar. Dulu namanya masih Sholat Lailatul Qadar. Tapi sekarang sama pengarsa Abah sudah dirubah dengan nama Sholat Syukur Lailatul Qadar. Di sini ada pembahasan mengenai apa itu Lailatul Qadar secara hakiki. Menurut kita dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Qala al-Imam Az-Zamakhsyari. Ini kita akan bahas tentang amaliyah. Amaliyah di TKN khususnya pada Lailatul Nisfu Sa'ban, pada malam Nisfu Sa'ban. Berkata al-Imam Az-Zamakhsyari fi tafsirihi, di dalam kitab tafsirnya al-Imam Zamakhsyari, yaitu Al-Kasaf. Nama kitabnya namanya Al-Kasaf. Disebut dengan Tafsir Al-Kasaf, karangan Imam Az-Zamakhsyari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasul, man, barang siapa, sholat yang sholat siapa man, sholat yang sholat siapa man fi hazil lailati, pada malam ini, fi hazil lailati, pada malam ini, maksudnya pada malam nisfu Sa'ban. Sholatnya berapa kali? Mi'ata rokaatin, 100 rokaat. Mi'ata rokaatin, 100 rokaat, yakni maksudnya hazil laila ini lailatan nisfi min Sa'bana, pada malam nisfu, pertengahan dari bulan Sa'ban. Orang yang sholat pada malam nisfu Sa'ban 100 rokaat, apa kata Nabi? Arsala, maka mengutus. Arsala, maka mengutus. Allahu, siapa Allah? Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, ilaihi, kepadanya. Ilaihi, kepada man, ilaihi, kepada orang tadi. Mi'ata malakin, 100 malaikat. Dikirim sama Allah. Dikirim sama Allah 100 malaikat kepada dia, orang yang sholat ini. 100 malaikat ini apa tugasnya masing-masing? Salasuna, 30 malaikat, dan 30 yang dari 100 itu yubashirunahu bil jannah. Yubashirunahu, memberikan kabar gembira kepada dia, bil jannati, dengan surga. Nggak tanggung-tanggung, 30 malaikat datang kepada dia memberikan kabar gembira bahwa dia sudah dijamin masuk surga. Bukan cuma 1 malaikat, bukan cuma 2. Meskipun malaikat juga nggak pernah bohong. Tapi kan kalau manusia 30 orang yang ngomong secara bareng-bareng itu kan beda sama kalau 1 orang yang ngasih tahu gitu ya. Meskipun malaikat juga nggak bisa bohong. Wasalasuna, dan 30 lagi nih dari 100. Jadi udah 30 yang dari 100 ini yu'amminunahu, memberikan jaminan keamanan. Yu'amminunahu, memberi jaminan keamanan. Siapa salasunahu, kepada man. 30 orang ini ngasih jaminan. Udah jamin amannya. Aman dari apa? Min azabin nari, dari siksa neraka. 30 orang ngasih jaminan. Sudah segaransi. 30 malaikat ini menggaransi bahwa dia bebas dari api, dari siksa neraka. Wasalasuna, dan 30 malaikat. 30, 60. Sekarang 30 lagi nih, 90 berarti nih. Wasalasuna, dan yang 30 yadfa'una menolak. Yadfa'una menolak gitu ya. Anhu, dari yada'una menolak. Siapa? Salasun, anhu, dari man, anhu, dari orang. Afatid dunia, kecelakaan dunia. Rusak-rusaknya dunia, celaka-celakanya dunia, penyakit-penyakitnya dunia. 30 malaikat ini membentengi dirinya dari afatud dunia, dari celakanya dunia, rusaknya dunia. Apa itu? Ya banyak. Termasuk corona itu afatud dunia itu. Jadi salah sunnah itu ya fauna, orang yang melakukan 100 rakaat ini, itu kalau menurut hadis ini, maka sudah ada 30 malaikat yang akan menamengi dia, membentengi dia dari virus corona. Wa asharatun, dan 10 malaikat. 30, 60, 30 lagi, 90, tinggal 10 nih. Yang 10 apa? Wa asharatun, dan yang 10. Wa asharatun, yang 10 malaikat yadfa'una, menolak. Siapa si asharatun? Anhu, dari man, anhu, dari orang. Maka idasyaitoni, pada tipuan-tipuan setan. Tipuan-tipuan setan. Ya apa saja tipuan-tipuan setan gitu ya. 10 ini akan membentengi dia dari tipuan-tipuan setan. Itu berdasarkan hadis Nabi yang dinukil oleh Al-Imam Zamakhsyari di dalam tafsirnya Al-Kasaf. Fa amma sholatu,
Maka adapun sholat al-waridatu yang datang fi lailatin nisfi pada malam pertengahan min Sa'bana dari bulan Sa'ban, min Sa'bana dari bulan Sa'ban fahiyya, maka adapun as-sholatul waridah itu mi'atu rokaatin 100 rokaat. Jadi bagaimana nih sholat 100 rokaatnya ini? Sholatnya itu 100 rokaat pada malam nisfu Sa'ban bi alfi marroti kul huwallahu ahad, dengan membaca 1000 kali kul huwallahu ahad. Fi kulli rokaatin, di tiap-tiap satu rokaat asru marrah 10 kali. Jadi 100 rokaat, setiap setiap satu rokaat baca 10 kali. 10 kali. Jadi Al-Fatihah baca kulhu 10. Terus ruku, nanti rokaat kedua Fatihah kulhu lagi. 10 kali lagi. Waktu sama, dan disebut hazi sholatu apa sholat ini? Hazi sholatu apa sholat ini? Sholatal khairi, yaitu sholatal khairi, sholat kebaikan, sholatal khair. Jadi sholat nisfu Sa'ban juga disebut dengan sholatul khair. Watatafarroku dan menyebar, watatafarroku dan menyebar, barokatuha apa keberkahannya sholat, barokatuha apa keberkahannya sholat. Wakana dan ada as-salafus sholihu, ulama salafus soleh, ulama terdahulu, yusalluna, sholat siapa as-salafus soleha pada sholat, yusalluna sholat siapa as-salafus soleha pada sholatul khair, jamaatan secara berjamaah. Lagi kalau 100 rakaat bagi kita ini, bagi kita sholat 100 rakaat sendirian itu dijamin susah, dijamin nggak mampu itu. Kalau buat orang-orang kita yang lemah kayak gini. Kalau jamaah kan enak itu, ada motivasi, ada tersupport. Kalau sendirian dan males bawaannya pasti. Ya jitami'una, kumpul siapa salafus soleh. Ya jitami'una, kumpul siapa salafus soleh laha pada salat. Laha pada ya jitami'una, kumpul siapa mereka salafus soleh laha pada malam nisfu Sa'ban, atau laha pada sholatul khair. Jadi mereka berjamaah berkumpul untuk sholat. Wa fiha, dan di dalamnya sholatul khair. Wa fiha, dan di dalamnya sholatul khair fadlun, keutamaan. Fadlun utawi keutamaan, sifate fadlun kasirun yang sangat banyak. Wasawabun dan pahala. Wasawabun dan pahala, sifate sawab jazilun yang melimpah. Jazilun yang melimpah. Jadi jamaah sholatnya, jangan sendiri-sendiri. Dijamin gak kuat kalau sendiri-sendiri, kecuali orang yang tertentu gitu. Ya karena sekarang ini terbatas, ya diaturlah jamaahnya dengan keluarga, dengan orang-orang yang, atau lihat nanti himbauan dari pengersabah. Waruya, dan riwayatkan anil Hasani dari Sayyidina Hasan, anil Hasani dari al-Imam Hasan, annahu bahwasanya Sayyidina Hasan, Imam Hasan al-Basri, anil Hasani dari Imam Hasan al-Basri, annahu bahwasanya al-Hasan qala berkata siapa Imam al-Hasan, haddasani menceritakan nih kepadaku Imam Hasan al-Basri, salasuna 30 orang, salasuna 30 orang min ashabin Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaman bahwasanya orang sholat yang sholat siapa man haziz sholata dengan sholat ini, dengan sholat 100 rakaat ini, fi hazil lailati pada malam ini, ay pada malam nisfu Sa'ban, nazoro maka memandang, nazoro maka memandang, Allah siapa Allah ilaih kepadanya, Allah siapa Allah ilaih kepadanya, sab'ina dengan 70, sab'ina dengan 70, apa nih? Nazrotan pandangannya. Apanya nazrotan pandangannya? Waqadha dan menentukan, waqadha dan mengabulkan, waqadha dan mengabulkan siapa Allah lahu pada man bikulli nazrotin dengan tiap-tiap satu pandangan, bikulli nazrotin dengan tiap-tiap satu pandangan, mengabulkan apa? Sab'ina 70, hajatan apa nih hajatnya, adnaha adapun paling minimalnya hajat, adnaha adapun paling minimalnya hajat, paling kecilnya hajat, paling bawahnya hajat, al-maghfiratu itu berupa ampunan. Al-Imam Hasan al-Basri menyatakan
30 sahabat telah menceritakan kepadaku, telah meriwayatkan kepadaku bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang sholat dengan sholat ini, 100 rakaat, dengan 100 rakaat pada malam ini, Allah akan lihat dia, Allah akan pandang dia. Dipandang sama Allah kita ini dengan 70 pandangan, yang setiap satu pandangan Allah akan kabulkan 70 hajatnya. Jadi kalau 70 pandangan dikali 70 hajat, yang minimal hajatnya itu adalah al-maghfirah. Besok titip doa yang melakukan amalia ini, titip doa mudah-mudahan virus corona ini diangkat segera oleh Allah Subhanahu wa taala dengan secepat-cepatnya, dengan segera-geranya. Semua kita berdoa untuk itu. Seperti itu. Wa amma kaifiyatuha. Jadi dipandang Allah 70 pandangan. Wa amma kaifiyatuha, dan adapun tata caranya. Wa amma kaifiyatuha, dan adapun tata caranya. Tata caranya sholatul khair, sholat nisfu Sa'ban. Wahya, dan adapun kaifiyatuha, dan adapun tata caranya itu ayyusoliyah, hendaklah sholat. Ini tata cara kita nih yang ada di Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Kita yang sebagai ikhwan, murid-muridnya Pangarsa Baos, cara melakukannya bagaimana ini? 100 rakaat nih. Ayyusoliyah, hendaklah sholat siapa man. Kita ini haji sholata, pada sholat ini ba'da sholatil maghrib, setelah sholat maghrib. Maksudnya ba'da azkaril yaumiyah, setelah zikir-zikir yaumiyah, zikir jahar. Wa sholati sunnatil maghrib, dan sholat sunnah maghrib al-ba'diyah. Wayat ba'uha, dan melanjutkan siapa si man ha pada sholat ba'da sholatil isya'i, setelah sholat isya. Iza dakhala, jika masuk. Iza dakhala, jika masuk apa isya? Iza dakhala, jika masuk. Iza dakhala, jika masuk waktul isya'i, apa waktu isya. Wayat tami'uha, wayatimmuha, dan menyempurnakan ha pada sholat. Wayatimmuha, dan menyempurnakan ha pada sholat. Hatta yantahiya, sehingga selesai. Hatta yantahiya, sehingga selesai siapa man mi'ata raka'atin, 100 rakaat. Jadi kita nih tata caranya yang biasa dilakukan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, zikir harian, beres zikir harian, kemudian kita sholat sunnah ba'diyah. Setelah sholat sunnah ba'diyah, langsung sholat nisfu Sa'ban. Jadi enggak sholat awabin, tidak sholat taubat, tapi setelah sholat ba'diyah langsung sholat nisfu Sa'ban. Nanti kira-kira 5 menit atau 5 menit sebelum masuk isya itu selesai, dapatnya berapa, sampai kemudian masuk sholat isya. Setelah sholat isya, masuk sholat isya qobliyah, kemudian sholat isya. Setelah sholat isya kita ba'diyah. Setelah ba'diyah kemudian zikir jahar. Setelah zikir jahar kemudian kita sholat daf'il bala. Setelah sholat daf'il bala lanjutin. Dapat berapa tadi tuh? Biasanya kalau sampai isya itu biasanya udah itu dapat setengah itu. Atau 40 rakaat itu sudah dapat paling tidak 40 rakaat. Yang terhitungnya itu harus disiapin tuh. Terakhir ikut sama Pangarsa Abah itu pakai koin ya. Cari koin gitu yang 100 perakan, atau bisa pakai pentul korek. Ya pokoknya ditandain. Nanti kalau nggak ada yang ngitung bingung nanti. Karena ini 100 rakaat gitu ya. Jadi sholat permainnya dibagi-bagiin. Terserah saja lah mau pakai apa, yang penting ikut. Kalau Pangarsa Abah dulu pernah pakai pentol korek, pakai koin buat ngitung. Selesai, kemudian 100 rakaat selesai, sudah selesai 100 rakaat, summa yad'u, kemudian berdoa. Summa yad'u, kemudian berdoa bihazad du'ai, dengan doa ini. Ini doanya sudah masyhur nih. Sudah masyhur di kalangan kita, doa nisfu Sa'ban. Saya bacakan saja tanpa saya artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya zal manni wa la yumannu alaihi, ya zal jalali wal ikram, wa ya zal tawli wal in'am, la ilaha illa anta, zuharal lajina wa jaral mustajirina, wa amanal khaifina. Allahumma in kunta mil kitabi syakiyan, au mahruman, au matrudan, au muqattaran alayya fir rizki,
famhullahumma bifadlika saqawati wa hirmani wa tardi waqtara rizki wa asbitni innaka fi kitabikal munzali ala lisani nabiyyikal mursali yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu, kurang waw tuh, wa indahu wa yusbitu wa indahu ummul kitab ilahi bitajalil azami fi lailatin nisfi min syahri sa'banal mukarrami allati yufraqu fiha kullu amrin hakimin an takshifa anna minal bala'i ma na'lam wa ma la na'lam wa ma anta bihi a'lamu innaka antal a'azzul akramu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu dibaca. Jadi setelah selesai 100 rakaat, lalu kemudian baca doa ini 1 kali. Zakar pada keterangan siapa ini meriwayatkan dan menerangkan hal-hal seperti tadi ini, riwayat-riwayat tadi ini. As-Sayyidus Syarifu Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah fil Gunyah. Jadi keterangan tadi itu ada di kitab Gunyahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa hujjatul Islami Al-Imam Al-Ghazali, juga diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali fi Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa fil Futuhatil Ilahiyah, dan di dalam kitab Al-Futuhatul Ilahiyah. Dan ada di tafsir Al-Kasaf, wal Kasafi, dan di tafsir Al-Kasaf Zamakhsyari. Wal Jawahiril Humusi, wal Jawahirul Humusi, dan ada di kitab Jawahirul Humus. Wal Jawahiril Humusi, wal Khazinatil Asrori, dan kitab Al Khazinatil Asrori. Wa Hasyiatil Alamah As-Sawi, dan juga ada di kitab Hasyiyah Al-Alamah As-Sawi. Jadi kalau ditanya mana dalilnya, mana dasarnya, mana rujukannya, sholat 100 rakaat, tuh di kitab Syekh Abdul Qadir ada, di Gunyah, di kitab Ihya juga ada, kitab Futuhatul Ilahiyah ada, tafsir Kasab juga ada, Jawahirul Humus ada, Sunan Asrar ada, Hasyiyah Al-Awi Al-Alamah As-Sawi juga ada, tafsir As-Sawi juga ada, banyak. Apa lagi yang lain? Rujukan kalau ada yang bertanya tentang rujukan. Qala berkata Asy-Syaikh Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin. Berkata Tuan Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, pangersa Abah Anom. Beliau bersabda fi akhiril manaqib, di akhir manaqib, bi Nuril Asrar, di Masjid Nuril Asrar di Suryalaya. Beliau di akhir manaqib yang beliau di akhir manaqibnya beliau pernah bersabda seperti ini. If'alu, kerjakanlah hazil amaliyata amaliyah ini. Hazil amaliyata amaliyah ini. Kerjakanlah amaliyah ini. Salat 100 rakaat ini kholison, dengan ikhlas. Mukhlison, mengikhlaskan. Jadi jangan cuma mengikhlaskan. Mengikhlaskan itu biasanya sesuatu yang sebenarnya kita berat, tapi kita paksa. Maka kemudian kita menjadi mukhlison. Orang yang mengikhlaskan. La tanzuru, jangan memandang siapa kamu. Ghanimataha, pada bagiannya. Ghanimah ini artinya harta rampasan perang, makna umumnya, tapi maksudnya ghanimataha, pahalanya, ya sawabaha berupa pahalanya, wajazaaha dan ganjarannya, kata pengarsa Abah Anom, sudah lakukan saja ini kholison mukhlison, jangan ngeliat-liat, jangan memperhatikan pahalanya dan ganjarannya. Kenapa? Karena tadi sudah ada seperti kita sampaikan di pertemuan yang lalu, karena sudah sampai di makom ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Oke, pengarsa Anam, tadi kan banyak tuh fadilah-fadilahnya untuk melakukan salat ini. Fadilahnya apa?
tapi dipesan oleh pengarsa Ba'anom, juga dikuatkan, dipesankan lagi oleh pengarsa Ba'aos, sudah lakukan saja kholison mukhlison, nggak usah lihat-lihat pada gonimahnya. Fal hasanatu, maka kebaikan, kata pengarsa Ba'anom. Fal hasanatu, maka kebaikan, ba'dal hasanati, setelah kebaikan, itu sawabul hasanati, pahalanya kebaikan, al-ula, yang pertama. Sabda pengarsa Ba'anom, kebaikan setelah kebaikan adalah ganjaran kebaikan yang pertama. Kemarin kita ngaji, sekarang kita ngaji lagi. Berarti sekarang ini adalah ganjaran dari pahalanya atau ganjaran ngaji yang kemarin. Sekarang kita sholat, besok kita sholat lagi. Sholat kita yang besok itu adalah ganjaran untuk sholat kita yang sekarang. Nanti sholat lagi besok, yaitu ganjaran untuk sholat yang sebelumnya. Begitu seterusnya. Sekarang kita zikir. Zikir kita sekarang ini ganjaran dari zikir kita yang kemarin, zikir kita yang sebelumnya. Nanti setelah ini kita zikir lagi, zikir kita yang tadi itu ganjaran dari zikir kita yang sekarang. Begitupun wasai'atu, dan utawi keburukan. Wasai'atu, dan adapun keburukan. Ba'da sai'ati, setelah keburukan. Wasai'atu, dan adapun keburukan atau dosa setelah dosa, itu ukubatu sayiatil ula, siksaan keburukan yang pertama. Ukubatu sayiatil ula, siksaan atau dosa keburukan yang pertama. Kemarin kita berbuat maksiat, sekarang kita berbuat maksiat. Perbuatan maksiat kita sekarang ini adalah siksaan dari perbuatan maksiat kita kemarin. Besok kita ternyata ngulangin lagi perbuatan maksiat kita ulangin lagi. Berarti perbuatan maksiat kita itu adalah hasil siksaan dari pada keburukan atau dosa kita yang saat ini. Begitu seterusnya. Jadi orang yang melakukan dosa itu adalah siksaan bagi dia atas dosa yang sebelumnya sudah dilakukan. Hazihil maqalatu, adapun maqalah ini, hazil maqalatu, adapun maqalah ini, itu hulasatu qaulihi ta'ala, ringkasan dari firman Allah Ta'ala, ringkasan dari firman Allah Ta'ala, falahum ajrun ghairu mamnun, falahum, maka iku bagi mereka, ajrun, pahala, ghairu mamnunin, yang tidak terputus-putus. Ghairu mamnunin, yang tidak terputus-putus. Pahala yang tidak terputus-putus adalah kemarin kita zikir, sekarang kita zikir. Berarti zikirnya kita sekarang ini pahala dari yang kemarin. Besok zikir lagi, nanti zikir lagi, terus zikir lagi, zikir lagi. Itu namanya ghairu mamnun. Qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam Nabi, akhlisu, ikhlaskanlah. Akhlisu, ikhlaskanlah a'malakum, a'malakum, pada amalan-amalan kalian. A'malakum, pada amalan-amalan kalian, lillahi, untuk Allah. Lillahi, untuk Allah. Bukan untuk surga, bukan untuk pahala, untuk Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, layak balu, tidak menerima. Siapa Allah? Layak balu, tidak menerima Allah, illa, kecuali ma, sesuatu, kholaso, apa sesuatu, lahu, pada Allah. Kholaso, yang ikhlas, apa sesuatu, lahu, pada Allah. Rawahu ad-Darimi anid Dohak bin Qais. Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akhlis, ikhlaskanlah, dinaka, agamamu, dinaka, agamamu, yakfi, maka mencukupi kepadamu, yakfi, maka mencukupi kepadamu, al-qalilu, apa yang sedikit, minal amali, dari amalan. Rawahu Ibnu Abi Dunya fil Ikhlas, wal Hakim, dan dari Imam Al-Hakim, an Mu'az, dari sahabat Mu'az. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dibisakan untuk melakukan amaliyah pada malam nisfu Sa'ban yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bil barakah wal karamah. Seluruh ahli silsilah wabil khusus pengerasa Ba'os. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang la ilaha illallah di pertemuan yang akan datang. Setelah ini insyaallah akan ada kuis seperti yang kita sampaikan di Facebook. Simak bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.